Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala rahmat dan maghfirah Allah tercurahkan kepadanya, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bersuci dari hadas dan najis. Materi fikih pertemuan pertama pada semester ganjil. Jadi pada materi ini akan dijelaskan lebih jauh tentang bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang mana di dalam ilmu fikih, dalam setiap bab fikih atau dalam setiap kitab fikih, bab pertama yang dipelajari adalah tentang bersuci atau toharah. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang materi, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian peserta didik dapat yang pertama memiliki keyakinan yang kuat tentang makna bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, dapat memiliki kemampuan melaksanakan bersuci secara benar. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi macam-macam najis dan tata cara menyucikannya. Yang keempat, dapat menganalisis macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah dapat menganalisis hikmah dari bersuci. Tohara, ini peta konsepnya. Tohara ini atau bersuci terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Masuk pada pengertian tohara. Dalam istilah fikih, bersuci disebut dengan toharah. Menurut bahasa, kata toharah merupakan bentuk masdar dari kata tohura yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah fikih, toharah adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah. Orang yang melakukan sholat berarti menghadap Allah yang maha suci dan maha bersih. Oleh karena itu, seseorang yang hendak melakukan ibadah sholat harus dalam kondisi bersih dan suci pula, baik dari najis maupun dari hadas yang ada di badan, pakaian, dan tempat sholat. Nah, secara umum, para ahli fikih membagi toharah atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Kemudian terkait dalil tohara atau bersuci, ada banyak ya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Tetapi dalam kesempatan ini kami hanya mengutip dua. Satu, firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la yuqbalullahu sholata bighairi tahur. Yang artinya Allah tidak akan menerima salat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Masuk pada bagian pertama, poin A, yaitu bersuci dari hadas. Nah, secara bahasa, kata hadas berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-hadath, yang berarti sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak diperbolehkan mengerjakan ibadah. Jadi hadas ini adalah keadaan seseorang yang tidak suci
yang menyebabkan seseorang tidak boleh mengerjakan ibadah. Nah, hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Masuk pada hadas kecil. Hadas kecil ini pengertiannya adalah keadaan seseorang yang tidak suci dan untuk menjadikannya suci maka dia harus berwudu, dan jika tidak ada air atau dalam keadaan sakit bisa diganti dengan tayamum. Kemudian sebab-sebab hadas kecil adalah yang pertama, keluar sesuatu dari dubur dan kubul, seperti buang air besar, buang air kecil, dan buang angin. Yang kedua, hilang akal, baik karena mabuk, pingsan, gila, ataupun tertidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, jadi mahram ini adalah orang-orang yang haram menikah, maka disebut mahram. Contoh, kakak beradik. Antara kakak beradik laki-laki dan perempuan itu status hukumnya adalah mahram, mereka haram menikah. Nah, jika mereka statusnya mahram, maka mereka persentuhan kulitnya tidak membatalkan wudu. Jadi, yang membatalkan wudu adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ayah dan anak perempuan itu mahram. Ibu dan anak laki-lakinya itu mahram. Jadi walaupun dalam keadaan berwudu, mereka bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang tidak ada ikatan darah sama sekali. Yang keempat, menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Ya, jadi jika sudah dalam keadaan berwudu, kemudian tak sengaja atau disengaja maupun tak sengaja menyentuh dua benda ini, ya, tempat buang air kecil maupun tempat buang air besar dengan telapak tangan, maka otomatis membatalkan wudu dan kita dalam keadaan hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Secara pengertian hadas besar adalah hadas yang cara menyucikannya dengan mandi wajib, dan jika tidak menemukan air atau dalam keadaan sakit bisa diganti dengan tayamum. Mandi wajib disebut juga dengan mandi besar atau mandi janabah. Nah, sebab-sebab hadas besar adalah yang pertama, haid, tentunya bagi perempuan. Yang kedua adalah nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Yang keempat, keluar mani dengan cara apapun atau apapun sebabnya. Yang kelima adalah meninggal dunia. Jadi jika kelima hal ini atau salah satu dari 5 hal ini terjadi pada diri kita, maka kita dalam keadaan hadas besar, maka kita wajib mandi besar atau mandi bersih sebelum kita melaksanakan ibadah seperti sholat ataupun membaca Al-Quran. Begitu juga dengan puasa dan tawaf. Nah, ini peta konsep daripada hadas dan tata cara menyucikannya. Kalau hadas kecil, cara menyucikannya adalah dengan berwudu. Jika tidak ada air atau dalam keadaan sakit bisa diganti dengan tayamum. Kemudian hadas besar yaitu dengan cara mandi besar. Dan jika juga tidak menemukan air atau dalam keadaan sakit bisa diganti dengan tayamum. Ini ilustrasi gambar tentang tata cara bersuci dari hadas. Yang di tengah-tengah itu adalah orang yang sedang tayamum. Masuk pada poin B, yaitu bersuci dari najis. Najis secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata an-najasah, yang berarti kotoran. Sedangkan menurut istilah fikih, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah. Jadi najis ini adalah didefinisikan sebagai suatu benda yang kotor yang menghalangi atau mencegah sahnya ibadah. Nah, macam-macam najis. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis yang tingkatannya ringan. Kedua adalah najis mutawassitah, najis pertengahan. Dan yang ketiga adalah najis mughallazah atau najis berat. Ini peta konsepnya, macam-macam najis. Kemudian masuk pada poin pertama tentang najis tadi, tingkatannya yaitu najis mukhaffafah.
Najis mukhaffafah ini yaitu najis yang tingkatannya paling ringan. Yang termasuk najis ini adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibu atau ASI. Jadi hanya satu untuk najis mukhaffafah ini hanya satu jenis, yaitu air seni bayi laki-laki dan dia belum berumur 2 tahun, juga belum makan apapun selain ASI. Walaupun dia belum berumur 2 tahun, tetapi jika bayi tersebut sudah diberi makanan lain selain ASI oleh ibunya atau oleh orang tuanya, maka air seni daripada bayi tersebut bukan lagi mukhaffafah tingkatannya, tetapi sudah mutawassita karena dia sudah makan sesuatu selain air susu ibu. Cara menyucikan dari najis ini adalah cukup dipercikan air di tempat yang terkena najis. Jadi jika kita sedang memeluk bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun, kemudian tak sengaja bayi tersebut buang air atau pipis di badan kita, terkena air seninya badan kita, maka menyucikannya cukup dengan cara memercikan air di tempat yang terkena najis tersebut, entah itu di badan atau di pakaian. Yang kedua, najis mutawassita. Najis mutawassita yaitu najis yang tingkatannya pertengahan atau sedang. Najis ini terbagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Yang pertama najis ainiyah, yaitu najis yang kelihatan wujudnya, warna dan baunya seperti kotoran hewan. Adapun najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat wujud, warna dan baunya, tetapi diyakini keberadaannya, seperti percikan air seni yang sudah kering pada celana. Nah, cara bersuci dari najis mutawassita ini adalah jika najis tersebut adalah najis hukmiyah, maka cukup disiramkan air saja. Tetapi jika najis tersebut adalah ainiyah, artinya ada sifat-sifat najis seperti warna, bau, dan rasanya, maka cara menyucikannya adalah dibasuh di tempat yang terkena najis sampai hilang sifat-sifat najis tersebut, yaitu hilang baunya, hilang rasanya, dan hilang warna daripada najis tersebut. Masuk pada najis yang ketiga atau najis yang terakhir, yaitu najis mughallazah. Najis mughallazah yaitu najis yang tingkatannya paling tinggi atau paling berat. Yang termasuk najis ini adalah anjing dan babi dan segala sesuatu yang bersumber dari keduanya. Nah, cara bersuci dari najis ini adalah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur tanah atau debu yang suci. Jadi, jika tak sengaja suatu waktu kita terkena jilatan anjing ataupun babi di kaki kita atau badan kita yang lain, maka sebelum kita melaksanakan ibadah apapun, maka kita wajib bersuci dengan cara membasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci juga. Nah, masuk pada hikmah bersuci. Betapa pentingnya bersuci atau toharah dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Keutamaan itu antara lain yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Demikian materi kita pada hari ini. Sekali lagi, bersuci ini banyak sekali hikmahnya dan keutamaannya, tetapi yang paling penting adalah bersuci merupakan syarat sah dari setiap ibadah. Oleh karenanya, kita harus bersuci, adik-adik sekalian ya. Sebelum kita melaksanakan sholat atau sebelum kita membaca Quran,
Kita harus bersuci agar supaya ibadah sholat maupun bacaan Quran yang kita baca itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, setiap ibadah itu syarat sahnya adalah suci, baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.